Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Perilaku Toleransi dalam Keberagaman. Toleransi di Indonesia. Toleransi secara bahasa berarti tenggang rasa atau bisa juga diartikan dengan menahan diri atau sabar. Selain itu, toleransi juga bisa diartikan dengan bersikap lapang dada terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda. Sedangkan secara istilah, toleransi artinya menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beraktivitas dan berinteraksi sesama manusia, di mana dengan bersabar dan menahan diri serta menghargai orang lain, maka konflik atau perbedaan bisa dicegah atau tidak akan terjadi. Di Indonesia, toleransi menjadi penting. Ini karena bangsa Indonesia memiliki cukup banyak suku, ras, dan agama. Toleransi keberagaman masyarakat Indonesia. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai dan menerapkan toleransi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain, maka akan sangat bermanfaat. Manfaat toleransi antara lain mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama masyarakat, tercipta kerukunan sehingga kehidupan negara Indonesia ini aman, damai, dan tentram. Menghindari timbulnya diskriminasi atau sifat membeda-bedakan antar sesama masyarakat. Sikap toleransi keberagaman di Indonesia. Dalam masyarakat majemuk atau beragam, sikap dan perilaku toleran wajib dijaga dan dikembangkan. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sikap toleransi dapat diterapkan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia seperti dalam hal sikap toleransi dalam beragama, sikap toleransi dalam keberagaman suku dan ras, sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Sikap toleransi dalam beragama. Setiap orang tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada.
Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sikap toleran dalam kehidupan beragama diantaranya diwujudkan dalam bentuk antara lain melaksanakan ajaran agama yang diyakini dengan baik, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan atau agama kita kepada orang yang berbeda agama, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda, tidak mengganggu dan diganggu dalam menjalankan ibadah. Sikap toleransi dalam keberagaman ras dan suku. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam etnis atau suku bangsa dan ras. Perbedaan suku bangsa dan ras hendaknya dipandang bukan sebagai hambatan. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Perbedaan tidak menjadikan suatu etnis dan ras tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding etnis lain. Hal yang membedakan adalah baik atau buruknya sikap dan perilaku seseorang, bukan etnis atau suku bangsa dan rasnya. Sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras diwujudkan dalam bentuk antara lain mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Sikap dan semangat kebangsaan merupakan sumber kekuatan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa. Sikap toleran terhadap keberagaman sosial budaya dapat dilakukan melalui mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan bakat, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, menyaring budaya asing, keberagaman dalam kehidupan sosial, bukan hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan. Sebaliknya, keberagaman justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menumbuhkan sikap toleransi. Ada beberapa cara menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan yang dapat diterapkan di segala aspek kehidupan, antara lain menghormati perbedaan. Manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor-faktor tersebut berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Dan luasnya pandangan manusia tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhinya. Menghargai perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, maka musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Tidak bergunjing. Bergunjing adalah sikap tidak baik yang membicarakan orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan atau pembuktian. Hal ini tentu tidak baik dilakukan di keluarga dan masyarakat. Berbicara dengan santun.
berbicara menggunakan bahasa yang baik sesuai norma yang berlaku, serta hindari berteriak dan memaki. Hal ini disesuaikan dengan norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Toleransi saat umat lain beribadah. Norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya sebagai individu, perlu ditanamkan toleransi saat orang lain beribadah menurut kepercayaannya. Menerima perbedaan. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Kerjasama yang dilakukan dilandasi rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya sesama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Tidak memaksakan kehendak. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut: norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak kebaikan dan menjauhi keburukan. Norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh pemerintah atau negara secara resmi yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakatnya untuk mematuhi dan mentaatinya. Manusia sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat sebaiknya tidak memaksakan kehendak dan hidup sesuai norma yang berlaku. Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dapat dimulai dengan mampu mengendalikan diri terhadap sikap-sikap yang tidak sesuai norma masyarakat, seperti pamer, bergunjing, dan memaksakan kehendak. Menjadi pendengar yang baik. Sebagai individu yang baik, perlu ditanamkan rasa empati terhadap orang lain. Contoh sederhana adalah mendengarkan pendapat orang lain, juga mampu memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Menghargai hak pribadi orang lain. Hak asasi tertinggi orang lain adalah pilihan menentukan agama dan kepercayaannya sendiri. Selain itu, hak pribadi orang lain yang diatur undang-undang adalah hak mengeluarkan pendapat sesuai norma hukum. Contoh, sejak kecil diajarkan menghargai hak orang lain, misalkan meminta izin sebelum meminjam barang. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.